Sahabat Irman Hidayah, bayangkan suatu hari seluruh langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan bumi berguncang dengan dahsyatnya. Manusia berlarian tanpa arah, masing-masing sibuk dengan ketakutannya sendiri. Tak ada keluarga yang bisa menolong, tak ada sahabat yang bisa memeluk. Semua yang dulu kita banggakan, harta, jabatan, kehormatan, lenyap, tak berarti. Di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya yang lembut, menuntun langkah menuju rahmat Allah. Dialah Al-Quran, teman yang setia ketika semua berpaling, pembela yang berbicara ketika lisan kita terkunci. Maka, renungkanlah, berapa kali hari ini kita membuka mushaf, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Berapa kali ayat-ayat itu menyapa hati kita, namun kita berlalu tanpa menjawab. Padahal kelak, hanya dialah yang akan berbicara, membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, petunjuk dan cahaya hidup. Seandainya dunia ini gelap tanpa bulan dan bintang, tentu manusia tersesat di jalannya. Begitu pula hati tanpa Al-Quran, gelap, gersang, dan kehilangan arah. Maka ketika Allah menurunkan firman-Nya, itu bukan sekadar bacaan, tapi cahaya bagi hati dan petunjuk bagi kehidupan. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Setiap ayat yang turun adalah tali penghubung antara langit dan bumi. Ia membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju jalan lurus. Tanpa Al-Quran, hidup manusia seperti perahu tanpa kompas, terombang-ambing oleh hawa nafsu dan godaan dunia. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, hati itu ibarat cermin. Ketika dibersihkan dengan Al-Quran, ia akan memantulkan cahaya kebenaran. Tapi, bila dibiarkan berdebu oleh kelalaian, maka gelaplah seluruh pandangan. Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi hidup yang harus dihidupi. Ketika dibaca dengan iman, setiap hurufnya menenangkan jiwa. Ketika direnungi dengan hati, setiap maknanya membuka jalan keluar dari kesempitan hidup. Dalam ayat lain, Allah menegaskan, barang siapa berpaling dari peringatanku, Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Surat Toha ayat 124. Perhatikanlah, banyak orang hidup dalam kelimpahan, namun dadanya sempit. Mereka memiliki segalanya, tapi kehilangan ketenangan. Itu karena Al-Quran hanya menjadi hiasan, bukan pedoman. Padahal, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai teman setia, hidupnya dipenuhi keberkahan dan cahaya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dengan berkata, yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit ialah kesempitan hati dan dada di dunia. Tidak ada ketenangan dalam diri mereka karena berpaling dari Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar dibaca saat duka, tapi seharusnya menjadi napas kehidupan setiap hari. Dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah, dalam setiap doa, ia harus hadir. Sebab Al-Quran bukan hanya petunjuk menuju surga, tapi cahaya di jalan dunia. Lihatlah bagaimana para sahabat hidup dengannya. Mereka tidak hanya menghafal, tapi menjalani setiap ayat seolah Allah sedang berbicara langsung kepada mereka. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar satu ayat tentang neraka, ia menangis hingga beberapa hari tak mampu keluar dari rumah. Karena bagi mereka, Al-Quran bukan sekadar suara, tapi peringatan yang mengguncang jiwa. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menulis, jika engkau ingin berbicara dengan Allah, dirikanlah sholat. Tapi jika engkau ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Sungguh, orang yang hidup bersama Al-Quran akan memiliki panduan yang tak mungkin menyesatkan. Ia tahu kapan harus bersabar, kapan harus bersyukur, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah.
karena Al-Quran menanamkan hikmah dan menuntun kepada kebenaran yang murni. Maka, wahai saudaraku, jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa ayat-ayat Allah menyentuh hatimu. Buka mushafmu setiap pagi bukan hanya untuk membaca, tapi untuk berbicara dengan Tuhanmu. Biarkan firman-Nya membersihkan hatimu dari debu dunia, menuntun langkahmu dalam gelapnya ujian, dan menguatkan jiwamu ketika semua terasa hampa. Sebab, siapa yang hidup dengan Al-Quran tidak akan pernah mati meski jasadnya terkubur. Cahayanya akan terus bersinar, menuntunnya kelak melewati jembatan syirat yang menakutkan. Itulah janji Allah bagi mereka yang menjadikan firman-Nya sebagai cahaya hidup, kebahagiaan di dunia, dan keselamatan di akhirat. Pahala besar bagi yang membaca dan mengamalkan. Di antara rahmat terbesar Allah kepada umat ini adalah bahwa setiap huruf dari Al-Quran bernilai pahala yang berlipat ganda. Bahkan satu huruf, bukan satu ayat, dicatat sebagai 10 kebaikan. Begitulah kasih sayang Allah yang tak terhitung. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa murahnya pahala Allah. Bayangkan, hanya dengan membaca bismillah, seorang hamba telah mengumpulkan puluhan kebaikan. Tapi, pahala itu bukan sekadar angka, melainkan cahaya yang akan menjadi teman setia di kubur dan pemberat timbangan amal di akhirat. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menulis, membaca Al-Quran adalah ibadah paling mulia di antara amal-amal lisan. Maka wajib bagi setiap muslim menjaga adabnya, menghadirkan hatinya, dan membacanya dengan penuh kekhusyukan. Namun, pahala membaca hanyalah awal. Nilai sejati Al-Quran ada pada pengamalan, sebab ayat-ayat yang dibaca tanpa dihayati akan menjadi hujjah, bukti yang menuntut pembacanya di akhirat. Rasulullah bersabda, Al-Quran ini bisa menjadi hujjah, pembela bagimu, atau justru hujjah, penyaksi atasmu. Hadis riwayat Muslim. Itulah sebabnya para ulama dahulu tidak terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Mereka lebih senang memahami dan mengamalkannya. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memerlukan 8 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Bukan karena sulit, tetapi karena ia ingin mengamalkan setiap ayat sebelum beralih ke ayat berikutnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan, janganlah engkau membaca Al-Quran hanya dengan lisan, tetapi biarkan hatimu ikut membaca. Karena lisan tanpa hati seperti tubuh tanpa ruh. Setiap kali kita membaca dengan tadabbur, merenungi makna, Allah bukakan pintu-pintu hikmah yang tak terbayangkan. Setiap ayat mengandung pesan hidup tentang sabar, syukur, keikhlasan, dan takut kepada Allah. Dalam ayat-ayat itu ada bimbingan untuk setiap luka dan jawaban untuk setiap keresahan. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat hidup dengan Al-Quran. Mereka tidak hanya membaca di waktu senggang, tapi menjadikannya pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Ketika ada masalah, mereka kembali pada ayat Allah. Ketika senang, mereka bersyukur dengan ayat Allah. Ketika sedih, mereka mencari penghiburan dalam ayat Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, mereka yang membaca dan mengamalkan Al-Quran akan memperoleh 2 cahaya. Cahaya di dunia yang menuntun mereka kepada kebenaran, dan cahaya di akhirat yang menuntun mereka menuju surga. Maka, wahai sahabat, jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi suara yang terucap tanpa jejak di hati. Bacalah dengan tujuan untuk memperbaiki diri. Karena pahala terbesar bukan hanya dari huruf yang dibaca, tapi dari perubahan yang lahir setelah membacanya. Bila setiap ayat yang engkau baca
mengubah satu kebiasaan burukmu, maka engkau sedang menenun pakaian cahaya untuk dirimu sendiri, pakaian yang kelak akan melindungimu dari panasnya neraka. Rasulullah juga bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia, sedangkan yang terbata-bata membacanya dan merasa kesulitan, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar kasih Allah, bahkan bagi yang belum lancar, pahala tetap berlipat, karena Allah tidak menilai hasil bacaanmu, tapi kesungguhan hatimu. Satu huruf yang dibaca dengan cinta bisa lebih berat timbangannya daripada 1000 ayat yang dibaca tanpa makna. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku tidak mengenal amal yang lebih mulia setelah fardu selain membaca Al-Quran. Maka, tanamkan kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari. Jadikan ia bagian dari rutinitas, sebagaimana engkau tak pernah meninggalkan makan atau minum. Bacalah dengan hati yang rindu, bukan sekadar kewajiban. Sebab, setiap huruf yang kau lafazkan bukan hanya pahala, tapi doa yang terbang menuju langit, cahaya yang menerangi kuburmu, dan pembela yang kelak akan berkata di hadapan Allah, ya Rob, dia telah membacaku siang dan malam, maka jangan engkau jauhkan dia dari rahmatmu. Sungguh, siapa yang membiasakan diri dengan Al-Quran di dunia, akan ditemani olehnya di akhirat, dan siapa yang mengamalkannya dengan ikhlas, akan disambut oleh cahaya Al-Quran ketika seluruh cahaya dunia telah padam. Al-Quran yang membela di hari kiamat. Bayangkan hari itu, hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Langit terbelah, bumi berguncang, dan matahari didekatkan sejauh 1 mil. Tidak ada lagi naungan, kecuali yang Allah kehendaki. Setiap jiwa sibuk dengan urusannya sendiri. Anak melupakan orang tua, sahabat berpaling dari sahabat, suami tak sempat menoleh pada istrinya. Semua menunggu giliran diadili, dengan tubuh yang lelah dan hati yang gemetar. Namun, di tengah lautan manusia itu, ada sekelompok wajah yang bercahaya, diselimuti ketenangan dan keharuman. Ketika banyak orang menggigil karena panasnya matahari, mereka justru dinaungi bayangan lembut yang meneduhkan. Itulah mereka, para pembaca dan pengamal Al-Quran. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tapi teman setia yang akan membela orang yang hidup dengannya. Pada hari yang menakutkan itu, ketika tidak ada sahabat yang berani berbicara, Al-Quran akan maju dan berkata kepada Allah, wahai Rob, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dan Allah pun mengizinkannya. Begitulah kemuliaan orang yang hidup bersama Al-Quran, bukan sekadar membacanya, tapi menjadikannya cahaya dalam hidup. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa syafaat Al-Quran adalah bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada hamba yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia, baik dengan membaca, menghafal, atau mengamalkannya. Bayangkan, setiap malam yang engkau lalui untuk membaca 1 halaman Al-Quran, meski mata lelah dan badan letih, akan menjadi saksi yang menolongmu di hadapan Allah. Setiap huruf yang keluar dari lisanku, setiap air mata yang menetes karena ayat-ayatnya, semuanya tidak akan hilang. Di hari ketika manusia mencari pertolongan, ayat-ayat itulah yang akan menyambutmu dengan kasih sayang. Rasulullah bersabda lagi dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, bacalah 2 surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan 2 awan besar, atau 2 naungan, atau 2 kelompok burung yang berbaris, yang akan membela orang yang membacanya. 2 surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, memiliki keutamaan yang luar biasa. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa naungan dalam hadits ini adalah simbol perlindungan
dan ketenangan yang diberikan Allah kepada pembacanya. Di tengah padang mahsyar yang panas membakar, dua surat ini menjadi payung rahmat yang melindungi sang hamba dari teriknya azab. Sahabat, tidakkah kita merindukan pembela seperti itu? Ketika semua amal dihisab dan lidah tak mampu berbicara, Al-Qur'anlah yang akan berbicara untuk kita. Ketika mata, tangan, dan kaki menjadi saksi atas dosa-dosa kita, Al-Qur'anlah yang bersaksi atas kebaikan kita. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah berkata, Al-Qur'an akan datang dalam bentuk yang paling indah pada hari kiamat. Ia akan memberi minum orang yang dahaga, melindungi yang ketakutan, dan menuntun mereka menuju surga. Betapa besar kasih Allah kepada hamba yang mencintai kalamnya. Mereka tidak akan dibiarkan sendirian di padang mahsyar, karena Al-Qur'an akan menjemput mereka dengan lembut, bagaikan teman lama yang datang membawa kabar gembira. Namun, syafaat itu tidak diberikan kepada mereka yang hanya menjadikan Al-Qur'an sebagai hiasan atau membacanya tanpa mengamalkannya. Ia datang untuk membela mereka yang hidup dengan ayat-ayat Allah, yang menegakkan salat karena aqimis shalah, yang menahan amarah karena wal ka'azimina al-ghaiz, yang berbuat baik kepada orang tua karena wabil walidaini ihsanan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, bacaan Al-Qur'an yang tidak disertai pengamalan ibarat surat cinta yang dibaca tanpa pernah dijawab. Maka, jangan biarkan ayat-ayat itu menjadi saksi yang menuntutmu, tetapi jadikan ia saksi yang membela. Jadikan bacaanmu bukan sekadar lantunan, tapi juga kehidupan. Setiap ayat yang kau baca, tanamkan dalam hati. Inilah pesan Tuhanku untukku. Sahabat, kelak, ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah dengan gemetar, semoga engkau termasuk di antara mereka yang dipanggil lembut oleh cahaya Al-Qur'an. Semoga setiap huruf yang pernah kau baca menjadi tangan yang menggandengmu menuju surga. Dan di saat semua mencari pertolongan, semoga Al-Qur'anlah yang berlutut di hadapan Allah dan berkata, Ya Rob, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Dia telah hidup bersamaku di dunia, maka berpeganglah pada Al-Qur'an mulai hari ini. Bacalah dengan cinta, pahami dengan iman, dan amalkan dengan harapan. Karena di hari ketika dunia dan isinya tak lagi berguna, hanya satu suara yang akan membelamu di hadapan Allah, suara ayat-ayat yang pernah keluar dari hatimu. Bahaya melalaikan dan meninggalkan Al-Qur'an. Pernahkah engkau merenung betapa banyak rumah yang di dalamnya tersimpan mushaf suci, tapi jarang sekali dibuka? Betapa banyak hati yang dulu hafal ayat-ayat Allah, namun kini lebih hafal lirik lagu dunia. Betapa sering lisan ini sibuk dengan percakapan yang sia-sia, sementara ayat-ayat Allah berdebu, menunggu disentuh kembali. Inilah realitas yang menyedihkan. Kita hidup di zaman di mana Al-Qur'an dihormati secara simbolik, tapi ditinggalkan secara maknawi. Ia dijunjung tinggi di rak, tapi tidak dijadikan pedoman di hati. Ia dibaca saat tahlilan, tapi dilupakan dalam keseharian. Dan kelalaian inilah yang Rasulullah keluhkan langsung kepada Allah di hari akhir. Ya Rob, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat 30. Bayangkan, keluhan itu keluar dari lisan Rasulullah, kekasih Allah, pembawa rahmat bagi semesta alam. Beliau tidak mengadu karena dicaci, tidak mengeluh karena disakiti, tapi karena umatnya meninggalkan wahyu yang diturunkan untuk keselamatan mereka sendiri. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan lembut namun tajam. Yang dimaksud meninggalkan Al-Qur'an adalah tidak membacanya, tidak merenungi maknanya, tidak mengamalkan hukumnya, dan tidak menjadikannya hakim dalam kehidupan. Lihatlah betapa dalam makna meninggalkan itu. Tidak cukup hanya sekadar membuka mushaf, membaca beberapa ayat tanpa memahami dan mengamalkannya. Karena Al-Qur'an tidak sekadar untuk dibaca, tapi untuk dihidupi.
Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahkan menegaskan bahwa orang yang menjadikan Al-Quran sekadar hiasan atau jimat tanpa mengamalkannya termasuk dalam golongan yang dimaksud ayat tersebut. Beliau menulis, betapa banyak orang yang menghiasi rumah dengan mushaf, tapi tidak menghiasi hatinya dengan isi Al-Quran. Bayangkan, saudaraku, pada hari kiamat, Al-Quran yang kita abaikan akan menjadi saksi yang menuduh kita. Ia akan berkata di hadapan Allah, "Ya Rob, hamba ini membaca ayat-Mu, tapi tidak mengamalkannya. Dia menghafalnya, tapi tidak menjaganya. Dia menghormati kulit mushaf, tapi mengabaikan maknanya." Subhanallah, betapa malunya saat itu. Bayangkan ketika di dunia engkau sibuk mengejar rezeki, jabatan, hiburan, hingga lupa menatap lembaran wahyu yang bisa menyelamatkanmu di akhirat. Bayangkan ketika Al-Quran datang di hari kiamat bukan sebagai pembela, tapi sebagai penuntut. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan dengan sangat indah namun menyesakan. Al-Quran itu seperti surat cinta dari Raja yang Maha Agung. Maka siapa yang tidak membacanya, sungguh ia telah berpaling dari cinta yang sejati. Apakah engkau akan berpaling dari surat cinta Rabbmu? Apakah engkau akan membiarkan lembaran itu tetap tertutup, sementara di dalamnya ada kunci kebahagiaan dan keselamatanmu? Sahabat, meninggalkan Al-Quran bukan hanya berarti tidak membacanya, tapi juga ketika kita membaca tanpa rasa, tanpa penghayatan, tanpa niat untuk memperbaiki diri. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian menghalalkan yang dihalalkannya dan mengharamkan yang diharamkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan kalimat itu, menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan. Artinya, membaca Al-Quran harus berlanjut pada ketaatan, bukan hanya indah di bibir, tapi hidup dalam perbuatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa mempelajari Al-Quran, maka kedudukannya akan mulia. Barang siapa berbicara dengan Al-Quran, maka lisannya akan jujur. Barang siapa berhukum dengannya, maka keadilannya akan tegak. Barang siapa mengamalkannya, maka jalannya akan lurus. Namun sebaliknya, jika Al-Quran kita abaikan, hidup ini akan kehilangan arah. Hati menjadi keras, pikiran gelap, dan langkah penuh kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Taha ayat 124. Inilah akibat nyata dari melupakan Al-Quran, kehidupan yang sempit, jiwa yang gelisah, dan akhir yang gelap. Karena siapa yang meninggalkan cahaya akan hidup dalam kegelapan. Sahabat, jangan tunggu sampai ayat-ayat itu menjadi saksi yang menuntutmu. Bukalah kembali mushafmu. Bacalah walau satu ayat, resapilah walau satu makna. Karena setiap huruf yang engkau baca dengan ikhlas akan menghapus kabut kelalaian di hatimu. Bayangkan, andai setiap pagi engkau memulai hari dengan firman Allah, lalu menutup malam dengan ayat-ayatnya. Bukankah hidupmu akan lebih tenang? Bukankah hatimu akan lebih damai? Mari kita berjanji hari ini, bukan sekadar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan seremonial, tapi sebagai pedoman hidup. Jadikan ia cahaya di rumahmu, penuntun di langkahmu, dan penghibur di kesunyianmu. Sahabat Irman Hidayah, setiap kita akan menempuh perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak lagi diiringi keluarga, tidak lagi ditemani sahabat, bahkan tak ada harta yang dapat menolong. Saat jasad terbujur kaku dan semua pergi meninggalkan, hanya satu yang setia menemani kita ke dalam tanah, amalan. Dan di antara semua amal itu, ada satu yang paling mulia, yang tidak hanya menjadi saksi, tapi juga pembela. Itulah Al-Quran. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan,
di saat manusia berdesakan menunggu keputusan Allah, ketika keringat mengucur sampai membasahi bumi, Al-Quran datang menghampiri para pembacanya. Wajahnya bercahaya, lisannya penuh doa, dan ia berkata, "Ya Rob, lindungilah dia. Aku dulu menemaninya di malam-malamnya ketika orang lain tidur. Aku menahannya dari dosa dan kelalaian. Maka jangan biarkan dia disiksa hari ini." Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Terimalah syafaatnya untuk hambaku ini." Subhanallah, betapa agungnya Al-Quran bagi orang yang menjadikannya teman sejati di dunia. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan keutamaan besar bagi siapapun yang hidup bersama Al-Quran. Bukan sekadar membacanya, tetapi menjadikannya teman dalam kesunyian dan panduan dalam kehidupan. Namun, sebaliknya, kata beliau, barang siapa berpaling darinya, maka Al-Quran akan berpaling darinya pula. Di dunia mungkin hidupnya tampak baik, tapi di akhirat ia akan kehilangan pembela paling kuat yang seharusnya ia miliki. Bayangkan sahabatku, saat seluruh amal ditimbang, ketika satu dosa kecil bisa menjatuhkanmu ke dalam neraka, tiba-tiba muncul cahaya yang indah, membawa catatan amalmu. Al-Quran berkata, "Ya Rob, dia pernah menangis ketika membaca ayatmu. Dia berusaha memperbaiki hidupnya karena firman-Mu. Ampunilah dia, ya Allah." Apakah engkau tidak ingin berada di antara mereka yang dibela oleh Al-Quran? Al-Quran bukan hanya untuk para ulama, bukan hanya untuk hafiz dan qari yang suaranya merdu. Al-Quran adalah milik setiap hamba yang ingin mendekat kepada Rabb-Nya. Satu ayat yang dibaca dengan hati yang ikhlas lebih berharga daripada 1000 bacaan tanpa makna. Rasulullah bersabda, "Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi taat, dan orang yang terbata-bata membacanya serta merasa kesulitan, baginya 2 pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa rahmat Allah begitu luas. Bahkan lidah yang terbata pun tidak diabaikan. Karena Allah tidak menilai seberapa lancar bacaanmu, tapi seberapa dalam cintamu kepada firman-Nya. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, Al-Quran adalah taman hati. Siapa yang terlalu lama jauh darinya, maka hatinya akan layu. Maka jangan biarkan hatimu kering tanpa siraman wahyu. Bacalah meski hanya 1 halaman. Dengarkan walau hanya 1 ayat. Renungkan walau hanya 1 makna. Karena setiap huruf dari Al-Quran adalah cahaya yang menuntunmu menuju surga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahkan menegaskan, barang siapa ingin berbicara dengan Allah, hendaklah ia berdoa. Dan barang siapa ingin Allah berbicara kepadanya, hendaklah ia membaca Al-Quran. Bayangkan, setiap kali engkau membaca Al-Quran, itu bukan sekadar membaca teks, itu adalah percakapan langsung antara dirimu dan penciptamu. Betapa indahnya momen itu. Di sana ada rahmat yang turun, dosa yang gugur, dan ketenangan yang menyelimuti. Sahabat, dunia ini fana. Semua yang kita kejar, pangkat, pujian, harta, akan lenyap. Tapi ayat-ayat Allah yang kita baca akan kekal sebagai cahaya yang menerangi langkah kita di akhirat. Setiap huruf yang engkau baca akan menjadi pelita di kuburmu, menjadi penyejuk di hari yang panas, menjadi penyelamat di saat semua amalan diuji. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta tartilkan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Subhanallah, setiap ayat yang kita baca di dunia akan menaikkan derajat kita di surga. Semakin sering engkau membaca, semakin tinggi kedudukanmu. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa berjumpa dengan firman Allah. Wahai sahabatku, jadikan Al-Quran sebagai teman paling setia. Bacalah saat bahagia, agar syukurmu meningkat. Bacalah saat sedih, agar hatimu tenang. Bacalah saat bingung, agar langkahmu terarah. Bacalah saat sepi, agar jiwamu ditemani. Karena di dunia, mungkin banyak yang mengaku teman. Tapi di akhirat,
hanya Al-Quran yang benar-benar akan datang untukmu. Ia akan mengenalmu di antara jutaan manusia, berkata lembut di hadapan Allah, "Ya Rob, dia tidak sempurna, tapi dia mencintaiku dengan sungguh-sungguh, dan cinta itulah yang akan menyelamatkanmu." Cinta kepada firman Allah, cinta kepada cahaya yang tak akan pernah padam, cinta kepada Al-Quran. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.